Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Kaulia dari Prodi Farmasi, Universitas Al-Ghifari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang film Coentrata dan film Echinodermata, serta mengenai farmakologi dari film-film tersebut. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu film Coentrata. Film Coentrata dalam bahasa disebut koilos berarti berongga dan entron berarti usus, karena mempunyai rongga besar di tengah-tengah tubuh, memiliki dua fase kehidupan sebagai medusa atau berenang bebas dan polip atau menetap. Juga disebut sebagai cnidaria dalam bahasa Yunani, yaitu cnidos yang berarti jarum penyengat. Adalah spesies film yang terdiri atas sekitar 10.000 spesies hewan sederhana yang ditemukan di perairan. Kebanyakan itu ditemukan di lingkungan laut. Tubuh simetri radia, diploblastik, dan memiliki cnidosit atau sel-sel penyengat yang terdapat pada epidermisnya. Kemudian ada struktur tubuh dari Coelenterata, yaitu diploblastik atau memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ectoderm epidermis dan endoderm atau lapisan gastrodermis. Lapisan ectoderm tersusun oleh sel epitelium muskular, sel sensori, sel cnidosit, dan sel intestinal. Kemudian ada lapisan gastroderm, terdiri dari sel sensori, sel epitelium muskular, sel gastrodermis atau kelenjar. Kemudian ada lapisan mesoglea, terdapat di antara epidermis dan gastrodermis. Adapun karakteristik dari Coelenterata yaitu struktur tubuh diploblastik, tidak mempunyai kepala, anus, alat peredaran darah, alat ekskresi, dan alat respirasi. Memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel, belum mempunyai pusat susunan saraf atau mempunyai saraf difusi. Jenis kelamin dari Coelenterata yaitu Monoecious dan Dioecious. Larvanya disebut dengan planula, dan sistem geral dilakukan oleh sel-sel epitelium muskular yang terdapat pada lapisan ectoderm dan pada bagian besar gastrodermis. Adapun klasifikasi dari Coelenterata yaitu hydrozoa, scyphozoa, anthozoa, dan ctenophora. Langsung saja ke klasifikasi yang pertama, yaitu hydrozoa atau hydra adalah anggota hewan tak bertulang belakang, bentuk tubuh seperti tabung dengan panjang 5-10 mm dengan garis tengah kurang lebih 2 mm. Hidup berbentuk polip, mulut dikelilingi oleh tentakel yang terdiri atas 6 atau 7 buah tentakel tergantung pada spesies dengan panjang 1-20 mm. Permukaan mulut disebut ujung oral, dan permukaan tempat melekatnya diri disebut ujung oral. Reproduksi dilakukan secara aseksual dengan membentuk tunas dan seksual dengan membentuk testis di bagian atas atau ovarium, di bagian bawah di mana akan terjadi persatuan antara spermatozoid dengan ovum membentuk zigot yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru. Adapun klasifikasi yang kedua yaitu Scyphozoa atau ubur-ubur, merupakan hewan invertebrata bronka, bentuk tubuh seperti payung, dan tubuhnya terdapat tentakel yang terdiri dari 6, 8, dan 10. Tubuhnya terdiri dari 90% air dan memiliki tekstur seperti jeli. Habitatnya terdapat di permukaan laut dan pantai, mengalami fase hidup sebagai metagenesis atau pergilan keturunan. Tidak memiliki sistem pencernaan yang dilengkapi dengan usus, melainkan hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan tempat mengeluarkannya makanan. Memiliki fase difusi di seluruh tubuh yang berfungsi menyalurkan makanan di seluruh tubuh. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan dapat melakukan reproduksi dengan cara polip dan medusa. Kemudian ada anthozoa atau anemon laut, merupakan hewan invertebrata, tubuhnya terdiri dari 90% air, memiliki tekstur seperti jeli, habitatnya dapat ditemukan di terumbu karang, memiliki kolam pedal yang relatif sempit pada kaki lengket yang digunakan untuk menempel pada substrat, baik itu pada substrat batu, pasir, ataupun celah-celah yang digunakan untuk bergerak jika kondisinya tidak ideal. Pada umumnya mempunyai cakram oral dengan warna coklat, pada lipatan oral dapat menyembunyikan mulut dan memiliki cakram dan oral datar. Di bagian permukaan bawah tubuhnya dikelilingi oleh tentakel yang runcing. Tidak memiliki sistem pencernaan yang tidak dilengkapi oleh usus, melainkan hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya makanan. Memiliki fase difusi untuk menyalurkan makanannya ke seluruh tubuh. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan dapat melakukan reproduksi dengan cara polip. Kemudian ada Ctenophora. Ctenophora memiliki arti mengandung sisir. Maksudnya adalah lempeng berjumlah 8 yang memiliki bentuk seperti sisir yang tersusun oleh silia yang menyatu. Ctenophora memiliki karakteristik simetri radial, di mana susunan saluran internal dan posisi tentakel terletak
antara kombinasi dua simetri, bentuk tubuh elipsoidal dan spherical, dengan 8 lempengan sisir di permukaan eksternal tubuhnya. Susunan tubuh terdiri atas lapisan dalam dan lapisan luar yang mana di antara keduanya terdapat mesoglea. Lapisan mesoglea terdiri atas serabut-serabut otot dan sel-sel yang tersebar. Oleh karena itu, dapat dianggap dengan triploblastik. Tidak mempunyai nematoksid kecuali Echinoderma rubra, tetapi memiliki sel adhesif. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, stomodeum, lambung, dan beberapa jenis saluran. Sistem saraf terdiri dari organ sensori yang terletak di bagian oboral dengan plexus subepidermal yang tersusun masuk ke bagian bawah dari kedelapan lempengan pasir. Kemudian ada pun farmakologi dari beberapa jenis filum coelenterata yang memiliki manfaat sebagai antimalaria, yaitu Muricea austere atau Tocora mengandung senyawa tiramin. Kemudian ada Lobophytum scratum dan L. roduntum mengandung cembranolide compound 1. Senyawa ini memiliki aktivitas antimalaria secara in vitro terhadap multidrug resisten. Kemudian ada beberapa jenis dari filum coelenterata yang memiliki manfaat sebagai anti kanker. Merupakan suatu golongan senyawa terpen yang memiliki aktivitas sitotoksik. Ada beberapa dari jenis filum coelenterata bisa dilihat dari tabel tersebut. Kemudian kita masuk ke filum Echinodermata. Langsung saja, filum Echinodermata memiliki peran cukup besar pada ekosistem terumbu karang dan lamun, terutama peranannya dalam jaringan makanan yang memiliki berbagai kedudukan, meliputi herbivora, karnivora, ataupun sebagai pemakan detritus. Hewan Echinodermata adalah komponen komunitas bentik di lamun yang lebih menarik dan lebih memiliki nilai ekonomis, sehingga hewan ini mempunyai peran sebagai pembersih lingkungan laut, terutama pantai. Selain itu, Echinodermata juga dapat dijadikan parameter atau bioindikator kualitas di ekosistem laut. Adapun morfologi dari Echinodermata, yaitu ukurannya mulai dari cm sampai meter, bentuk tubuh simetri radial, 5 penjuru termasuk divisi bilateral, dan waktu larva mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral sebagai plankton. Tidak memiliki kepala dan tubuh tersusun dalam sumbu oral-oboral. Biasanya tubuh tertutup epidermis tipis menyelubungi rangka mesodermal. Rangka terdiri dari ossiklea. Hidup komensal atau inang bagi hewan lain atau tempat berlindung, bernapas dengan insang kuli atau skillgale, papula, derma, branchia, yang merupakan perluasan rongga tubuh yang keluar melalui lubang kecil di antara ossicle kapur. Adapun struktur dan fungsi tubuh, bentuk tubuh Echinodermata ada yang seperti bintang mengular, bulat, pipih, bulat memanjang, bahkan ada yang seperti tumbuhan. Tubuh terdiri dari bagian oral dan aboral. Permukaan Echinodermata umumnya berduri, baik itu pendek, tumpul, atau runcing panjang. Duri berpangkal pada suatu lempeng kalsium karbonat yang disebut testa. Sistem saluran air dalam rongga tubuhnya disebut ambulakral. Ambulakral berfungsi untuk mengatur pergerakan bagian yang menjulur keluar tubuh, yaitu kaki ambulakral atau kaki tabung ambulakral. Kaki ambulakral memiliki alat isap. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresi tidak ada. Pertukaran gas terjadi melalui insang kecil yang merupakan pemanjangan kulit. Sistem sirkulasi belum berkembang baik. Echinodermata melakukan respirasi dan makan pada selom. Sistem saraf Echinodermata terdiri dari cincin pusat saraf dan cabang saraf. Memiliki otak dan reproduksi Echinodermata ada yang bersifat hermaprodit dan dioecious atau bersaluran reproduksi sederhana. Fertilisasi berlangsung secara eksternal, zigot berkembang menjadi larva yang simetris, bilateral bersilia. Hewan ini juga dapat beregenerasi. Ini adalah struktur dari filum Echinodermata. Kemudian ada klasifikasi dari Echinodermata, yaitu ada Asteoida, Echinodea, Epiumroidea, Cinoidea, dan Holoturoidea. Yang pertama yaitu kelas Asteoidea atau bintang laut,
Bintang laut merupakan anggota dari kelas Asteroidea atau filum Echinodermata. Bintang laut yang hidup di dunia saat ini diperkirakan sekitar 1.800 jenis yang termasuk ke dalam kelas Asteroidea, yang terdiri dari 4 bangsa atau ordo, 26 suku atau famili, dan 144 marga atau genus. Di perairan Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 400 spesies bintang laut atau sekitar 22% dari jumlah total bintang laut di dunia. Untuk kedalaman 0 meter sampai dengan 20 meter di perairan Indonesia terdapat sekitar 88 spesies bintang laut yang termasuk ke dalam 38 genus dan 17 famili. Kemudian ada kelas Echinoidea atau bulu babi atau landak laut. Bulu babi atau landak laut terdiri dari kelompok dalam kelas Echinoidea yang dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Periciochinoidea dan Euchinoidea. Terdapat sekitar 800 jenis bulu babi di seluruh dunia. Subkelas Periciochinoidea terbagi menjadi 2 bangsa dan 2 suku. Sedangkan subkelas Echinoidea terbagi menjadi 14 bangsa dan 44 suku. Menyebutkan terdapat sekitar 900 jenis bulu babi yang terbagi menjadi 50 suku. Organ-organ internal bulu babi terbungkus dalam cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat, seperti film-film Echinodermata yang lainnya. Sebagian besar bulu babi memiliki tubuh yang bulat, dari mana terdapat 5 garis lipatan simetris, dan dibagi menjadi 5 areal ambulakral. Area ambulakral dipisahkan oleh 5 daerah interambulakral. Pada setiap daerah ambulakral terdapat kaki-kaki tubuler yang terdapat di dekat bagian mulut dan bagian bawah. Bagian tengah ke bawah dari tubuh bulu babi adalah permukaan oral yang disebut dengan peristom. Kemudian ada Ophiuroidea atau bintang mengular. Kelompok bintang mengular terdiri atas 3 bangsa, 16 suku atau famili, dan 276 marga. Pada saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1.600 jenis bintang mengular. Bintang mengular mempunyai kemiripan dengan bintang laut karena mempunyai bentuk tubuh yang simetris pantradial. Tubuh berbentuk cakram dan dilindungi oleh cangkang kapur berbentuk keping dan dilapisi dengan granula dan berduri. Di dalam tubuh terdapat berbagai organ seperti gonad, saluran pencernaan, dan sistem pembuluh air. Dari tubuh yang berbentuk cakram ini secara radial tumbuh 5 atau lebih tangan-tangan yang memanjang, berbentuk silindris dan sangat fleksibel. Gerakan tangannya ini kadang-kadang mirip seperti gerakan ular. Oleh sebab itu, biota ini dikenal dengan nama umum bintang mengular atau brittle star. Kemudian ada Crinoidea atau lili laut. Lili laut mempunyai bentuk tubuh dan penampilannya menyerupai tanaman lili atau pakis. Bagi orang awam, lili laut mungkin dianggap sebagai flora laut. Apalagi bagian tangannya atau arms-nya mempunyai corak warna yang beraneka ragam, hijau, kuning, merah, hitam, atau kombinasi dari 2 atau lebih warna. Kulitnya tersusun dari zat kitin, biasanya melekat pada dasar perairan. Jika lingkungan tidak memungkinkan, misalnya makanan habis atau keselamatannya terancam, ia akan pindah ke tempat lain yang sesuai dan aman. Kelompok hewan ini juga sering disebut bintang bulu. Juga dikenal sebagai lili laut, yaitu hewan yang mempunyai lengan bercabang serta anus dan mulut berada di permukaan oral. Kaki betabungnya tidak mempunyai saluran penghisap dan alur ambulakralnya terbuka. Kemudian ada kelas Holoturoidea atau tripang. Tripang sudah dideskripsikan ada sekitar 1.250 jenis. Dibedakan dalam 6 bangsa, yaitu Dendrochirodita, Aspidochirodita, Dichylorhirodita, Apodida, Molpadida, dan Elasipoda. Dari 1.250 spesies tersebut, terdapat 257 spesies tersebar di seluruh perairan Indonesia. Tripang memiliki tubuh yang lunak dan elastis, dengan bentuk bervariasi seperti membulat, silindris, segi empat, atau bulat memanjang seperti ular. Mulut terletak di ujung anterior, sedangkan anus di ujung posterior. Panjang tubuh bervariasi menurut jenis dan umur, berkisar antara 3 cm sampai 150 cm. Bentuk tubuh tripang merupakan ciri taksonominya pada tingkat bangsa dan suku, khususnya untuk suku-suku di bangsa Aspidochirodita.
Tripang pada umumnya mempunyai warna kulit yang kusam, seperti abu-abu, coklat, hijau, lurnut, atau hitam. Sisi ventralnya biasanya berwarna lebih cerah daripada sisi dorsal, seperti putih, kuning, merah muda, atau merah. Beberapa jenis tripang memiliki kulit dengan pola bercak-bercak atau garis-garis. Kemudian ada farmakologi dari Echinodermata. Yang pertama itu lili laut, memiliki kandungan alkaloid dan flavonoid dari lili laut yang mengandung antioksidan. Lendir dari bintang laut sebagai pencegah asma. Kemudian gonad bulu babi mengandung gizi yang tinggi, kandungan omega 3 menurunkan tekanan darah. Adapun tripang memiliki anti kanker yang dapat mengadang sel kanker. Protein pada tripang baik untuk penderita diabetes. Kemudian ada kelas Ophiuroidea, diteliti kandungannya untuk mencari antioksidan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.